Demi Allah, dengar nasihat saya. Kalau kita tidak bergeming, saya tidak tahu bagaimana nih ayat mi Al-Quran ku sampaikan. Nanti nasihat mami apa datang? Kematian. Belum karena riolo parino kotea manginu. Anda bisa kalau sudah mati mi orang, Pak. Ini kan masih ada kesempatan, ada nasihat, ada pendakwah, ada peringatan. Di penjara kini peringatan, masuk di sel ini peringatan bahwa tidak ada orang hebat selama-lamanya. Karena kalau kita diborgol, dimasukkan tempat yang sempit, tidak bisa pergi kemana-mana. Baik, selanjutnya kita bahas yang kertas yang saya bagikan ini. Judulnya bahaya sifat pemarah dapat mencelakakan diri dan orang lain. Saya mengangkat judul ini karena saya 10 tahun lebih berdakwah di penjara. Saya kalau di Gunung Sari, di Rutan Pangkep, di Lapas Maros. Jadi saya mendapatkan banyak peristiwa disebabkan marah. Jadi ini teman-teman, sifat yang mesti kita sadari jelek dan harus dibuang. Kalau ada pada diri kita, berusaha buang. Kenapa harus dibuang? Karena kalau bukan kita dicelakai diri kita, orang lain. Siapa orang lain? Paling dekat istri. Kalau marah istri dipukul. Kalau marah anak dipukul. Kalau marah saudara dipukul. Makanya marah ini harus kita redam dan ada obatnya. Dan insya Allah di sini ada caranya menanggulangi sifat marah. Dan ini fitrah manusia marah. Dan ada dulu seorang nabi pemarah, tapi berhasil obati pemarah. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Pak terkenal temperamen. Kalau orang Bugis bilang Pak Pelang, Makassar Pak Bambangan. Dan itu kalau marah Nabi Musa digambarkan di dalam Al-Quran, nacekei adiknya, nacekei lehernya, disambung, nacekei lehernya sampai natari janggunya. Siapa? Bukan adiknya, saudaranya, namanya Harun. Puncaknya itu bahwa pak emosiannya itu Nabi Musa ketika dia membunuh orang. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran ini ayatnya. Tapi fawaqazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduun mudillum mubin. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas, menyesatkan. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 15. Jadi inilah sosok manusia nak kenali dirinya bahwa saya ini temperamen, saya ini pemarah, saya ini suka tersinggung, saya ini suka emosi. Siapa itu? Nabi Musa. Ketika dia tahu dirinya pemarah, maka sesudah dia membunuh menyesal. Ayat selanjutnya kalau ada Al-Quran di situ buka ayat 16, 17 setelah ini. Didapat di situ Nabi Musa langsung dia sujud memohon ampun kepada Allah dan ada doanya baca. Apa doanya Nabi Musa ucapkan? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Kenapa? Karena tangannya pakai membunuh orang, pada hakikatnya dirinya yang dapat hukuman. Nah, salimi dirinya karena dia tadinya merdeka menjadi orang yang terkurung. Makanya kusalimi diriku dulu, bisa gak kemana-mana. Gara-gara saya membunuh seseorang, saya mengurung diri saya. Jadi disitulah Nabi Musa menyadari dirinya. Bagaimana dia obati pemarahnya teman-teman? Pergi merantau. Jadi salah satu cara itu Pak membuang sifat pemarah, pergi merantau. Nabi Musa itu pergi merantau di mana?
10 tahun di kampungnya orang namanya Madian. Baru sambil dia memperbaiki diri dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah nyata teman-teman. Saya dulu di sini ada pamannya Nabi Nuh. Nanti ketemu Ki. Karena kalau bergeser Ki nanti itu pergi Ki di lapas Gunung Sari kan? Atau pergi Ki di Pangkep ketemu Ki. Iya. Ada kakak kandungnya Nabi. Iya. Ada iya keluarganya, sehingga ya ini juga pelajaran. Ada saudara kita ini, tapi saya lihat Pak Bambang beliau ada perubahan. Iya. Iya. Tidak ada Pak orang yang tidak melakukan dosa. Iya. 2 di sini kasus pembunuhan, pelajaran bagi kita ini. Pak siapa lagi? Arifudin. Siapa? Pak Arifin. Ya. Pak Arifin ini, ya, Pak Arifin dengan Pak Bambang. Iya. Iya. Pak Arifin dengan Pak Bambang. Pelajaran. Kenapa saya angkat ini teman-teman? Supaya kita ini kalau punya sifat pemarah diobati. Diobati, Pak. Ada obatnya Ustaz? Ada. Itu Nabi Musa naobati dirinya. Siapa lagi naobati penyakit marahnya? Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab Pak kalau marah panjagurunya yang apa? Yang terbang. Dan itu dikisahkan banyak ayat Al-Quran. Apakah dia penghuni neraka? Tidak, masuk surga. Apakah Nabi Musa penghuni neraka? Tidak, masuk surga. Padahal pernah membunuh. Karena nasadari diri. Yang tidak itu Pak, yang tidak dasar di situ. Pemarah. Bebas dari penjara. Nah, ya Rob, nampak anak lapasan di penjara pun air betul. Ya, ada Pak begitu. Ada Ustaz. Saya 10 tahun berdakwah Pak. Ada mantan napi nabanggakan dirinya. Saya pernah di penjara. Jadi sehingga kalau ada macam-macam tetangganya nak pukul, tangkap lagi. Sampai kapan kira-kira mau begitu? Dia ganti diri tak hebat. Sehebat-hebatnya manusia itu mati juga. Siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun Pak. Tentaranya ribuan. Iya. Dia kalau mau nabunuh orang. Tapi apakah Fir'aun hidup sampai sekarang? Tidak, matinya ada di bawah mata. Jadi sehebat-hebatnya orang itu Pak, pasti dia mati. Sehingga ini sifat-sifat yang buruk mesti kita buang. Dan Allah kasih kesempatan membuangnya. Kenapa? Masih hidup kita. Masih ada nafasnya. Masih ada. Kita punya umur yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau itu yang dilakukan dengan menebusnya, maka Allah akan ganti dengan kebaikan. Tidak boleh dibawa. Nah saya juga ada dulu di lapas. Namanya, tidak tahu masih hidup namanya itu. 4 kali membunuh. Namanya Den Tinggi. Ini Den Tinggi, pokoknya masih penjara di Makassar itu dekatnya lapangan Karebosi. Jadi penjara pertama di Makassar itu kan di jalan dekatnya Karebosi, ada jalan masuk sentral itu. Di situ dulu penjara, di situ dia sudah dipenjara. Nanti bergeser kemudian di Jalan Alauddin. Bayangkan itu, masih zaman penjara zaman Belanda, dia masuk penjara sampai tahun 2006 masih ada di penjara. Kasusnya itu membunuh. Kalau dia marah itu nak pukul orang. Kalau nak pukul orang tidak puas bebas nanti anti-anti. Ayo lapas aku tembak. Sudah ada niatnya di dalam hatinya memerangi orang, maka kalau ada niat itu Pak, setan akan tunggangi itu niat. Makanya ini yang mesti kita buang. Iya. Sifat pemarah. Dan kalau tidak mau berbuat dosa, jangan berniat. Ada orang mungkin tidak sengaja. Iya, tidak sengaja mungkin senggol Iya. Jangan iya langsung lapas apa bebas utarain. Tak boleh karena ada niat. Sehingga inilah mesti kita iya Ustaz. Betul ini saya ini memang temperamen, suka marah dan harus dibuang teman. Caranya ya, pokoknya di sini sebab-sebab seorang marah tidak terkendali. Ya. Pertama, sebabnya orang marah tidak terkendali ini. Nafsunya tidak dikuasai karena jauh dari amalan perintah Allah seperti jarang salat, jarang puasa dan tidak bersedekah. Jadi itu Pak, kenapa orang itu pemarah? Iya, tidak salat karena salat itu disuruh. Ini ayatnya. Aqim wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau dipelihara salat, teman-teman, di lapas, di rutan ini pindah ke nanti di lapas, perlahan itu nabuangi sifat-sifat yang jelek dalam diri kita Allah. Kenapa? Tidak mungkin itu menyatu dalam diri kita sifat jelek dengan kita juga sujud kepada Allah, tidak. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dia sudah menyatakan diri memeluk Islam, taat kepada Allah, itu pemarahnya dia buang sedikit demi sedikit. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam. Jadi sehingga ini kuwasiatkan, pernahkah di sini bagi-bagi buku salat? Tadi saya lupa lagi, sudah kau beli 20 buku salat. Saya kenapa tidak kubawa? Nanti insyaallah pekan depan datang, kalau ada teman-teman di sini tidak tahu bacaan salat, bilang nanti ku kasih bukunya. Tapi masih ada, pernah ku bagi-bagi, masih ada Pak Bapak? Iya. Bisa kita saling pinjam-pinjam. Iya. Karena biasa kendalanya itu Ustaz tidak tahu kebacaannya. Wah, memang ketanggung jawab saya ini Pak, karena tidak bisa di sini bawa buku, tidak ada buku. Saya nanti insyaallah ku bawakan buku, karena buku itu penting. Di lapas itu kalau ada nanti perpustakaannya, karena ku dengar kabar sudah dibuka Lapas Maros. Jadi mungkin di sini nanti tahanan di sini tidak kepangkep nih. Iya, saya dengar kabar begitu. Karena hari Rabu, hari Senin lalu pergi ke ceramah di Pangkep, ketemu ke anak mantan tahanan sini yang 14 tahun diponis penjara, yang kasus minum baru natikam orang. Ini juga pelajaran, kalau mabuk orang itu Pak tidak kenal. Ini masuk di televisi juga 3 CS. Nanti ketemu bunuh orang gara-gara klakson. Itu kalau balok diminum itu 1 gelas cari teman, 5 gelas cari lawan. Itu kan begitu balok itu Pak. Satu botol cari kawan, 5 botol cari lawan. Ya, teman nontonnya lawan, teman ini berkelan, dan itu banyak. Kalau saya ini mau ke data pembunuhan banyak. Kalau kamu mabuk banyak sekali, karena 10 tahun. Lu tanya kasus apa Bapak? Tobo kita was, nggak menakul, nasari nggak Ustaz. Tena kuisin karena bijang. Makanya itu Allah haramkan itu minuman keras. Tidak boleh dimasukkan di badan karena masalah sepele biasa dibesar-besarkan. Nah ini, jadi salat dipelihara. Yang kedua, gemar melanggar larangan Allah. Iya. Kalau kita suka melanggar larangan Allah, iya. Itu juga menyebabkan kita suka marah. Karena kalau kita langgar larangan Allah, berarti kita tidak bisa kuasai diri kita, kan ada batas. Batas melarang Allah begini. Kita langgar berarti kita ikuti hawa nafsu tak. Nafsu itulah yang menguasai diri kita sehingga kita mudah marah. Sehingga itu diobati sifat pemarah ini, jangan langgar larangan Allah. Ya, ini ayatnya. Walau tara, ada orang menyesal. Jadi orang yang menyesal di akhirat ketika dia sudah berada di kuburan, baru dia sadar kenapa dulu suka berdosa di dunia. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16. Jadi orang yang di kuburan itu Pak mau kembali. Kenapa di dunia dulu saya suka berzina?
Saya di dunia dulu suka minuman keras, di dunia dulu suka berbuat dosa dan mungkar, kembalikan ke Allah. Tidak bisa nih teman-teman, tidak bisa. Ini penyesalan. Sehingga itu ada kesempatan kita buang perbuatan dosa itu karena masih ada napas tak, masih ada umur yang kita saat ini ya kita jalani. Yang ketiga, sebab-sebab marah orang berlebihan, marah dalam keadaan mabuk. Ini Pak, itu tadi ku bilang, marah dalam keadaan mabuk minuman keras, balok, apalagi situ, bil bintang, topi miring. Ini Pak, diantaranya jin, mabuk balok. Itu yang teman kita ini yang sudah diponis 14 tahun, yang nabunuh teman satu kampungnya jin. Ya, balok na minum. Saya tanya di mana kau beli? Bilang di situ Kak Ustaz beli. Bayangkan itu nak kelas dia jin korang motornya. Seimbang kira-kira itu kelakson dipencet nyawanya orang dikasih. Tidak seimbang. Kalau istrimu ambil orang baru kau marah. Berani. Tapi kalau kelakson dia orang nak kasih bunyi-bunyi, nuale badinu nutobo tawa. Tidak seimbang teman-teman. Makanya dia ya masih rendah sebenarnya ponisnya itu 14 tahun. Nah, ya, nyawanya orang. Itu anaknya orang sudah nak pelihara puluhan tahun tidak bisa dikasih kembali nyawanya. Ya. Tapi apalah namanya dunia ini teman-teman. Hukuman di dunia ini kan sementara aja. Ada hukuman lebih mengerikan di akhirat. Tapi adakah orang ustaz tidak dihukum di akhirat? Ada. Ketika dia menyesal. Ketika dia ganti perbuatan dosanya dengan ibadah. Itu tadi. Siapa? Nabi Musa. Apakah Nabi Musa dapat siksa di akhirat? Tidak. Pada pernah dia membunuh. Iya. Sehingga itulah. Iya. Saya minta kalau ada teman-teman di sini masih suka mapacekok kalau bebas kita tinggalkan. Iya. Berhenti kita minum. Iya. Siapapun di sini bebas kita ada panggil ke ini korong nampak kau bebas putar kerung kaca itu sumpahin petena pernah laku dari tadi pini belum habis ini ballo nah kau mau itu jangan kipa jangan. Demi Allah dengar nasihat saya. Kalau kita tidak bergeming, saya tidak tahu bagaimana nih ayat Al-Quran ku sampaikan. Nanti nasihat mami apa datang kematian. Belum karena riolo parino kotea mangino. Anda bisa kalau sudah mati nih orang Pak. Ini kan masih ada kesempatan, ada nasihat, ada pendakwah, ada peringatan. Di penjara kini peringatan, masuk di sel ini peringatan bahwa tidak ada orang hebat selama-lamanya. Karena kalau kita diborgol, dimasukkan tempat yang sempit, tidak bisa pergi kemana-mana. Menandakan ini penjara ini nasihat, mulut saya ini nasihat, kertas yang kukasih kini nasihat. Nanti di kuburan mungkin nasihat tidak ada gunanya ini. Nasihat nak minta ini orang yang di alam kubur. Ini tadi ayat ini Pak. Kembalikan ke dia di dunia. Tak bisa nih orang kembali. Ini teman-teman. Selanjutnya ini Pak Balena obatnya. Apa itu obatnya? Sifat pemarah. Apa obatnya Ustaz? Mau kak kodong obati diri saya. Pertama, menahan marah. Menahan marah saat marah dan bersifat pemarah. Jadi kalau marah kita tahan diri kita. Karena kalau tidak ditahan diri, tangan bisa bergerak, mulut bisa berkata-kata kotor, mencaci orang, kaki bisa mengeluarkan tendangan. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah kecil bisa menjadi besar. Ya, tapi kalau ditahan, bagaimana tangannya ditahan? Mulut tidak berkata-kata, tangan dikendalikan. Duduk aja gitu, pasti dia makasih marah-marah. Maka itulah orang yang mendapatkan kebaikan. Ada Pak kisah nyata Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib, kisahnya yang mirip dengan ini. Ada pembantu nabawakan apa? Nabawakan teh tuannya. Nabawakan teh. Ketika tuannya ini diantarkan teh, ini teh maunya nak kasih tuannya bergerak tumpai. Nah tumpai bajunya ini bosnya majikan. Ini pintar ki pembantu. Apa nak bilang ini pembantu? Merah mukanya ini bosnya. Apa nak baca ayat surah Al-Imran? Wal kadhiminal ghaiz. Orang menahan marahnya. Tiba-tiba itu bosnya langsung diredam marahnya. Kan ada ayat itu. Wal kadhiminal ghaiz. Lanjut, tapi belum bisa selesai marah ini bosnya. Nah tahan di mukanya merah. Langsung sambung lagi ayatnya.
wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia yang berbuat salah, najatui teh yang tidak sengaja. Kemudian tambah itu pembantu mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Apa yang terjadi? Allah mencintai orang memaafkan. Jadi ini raja yang tadinya bos ini mau marah, yang tadinya mau memukul, yang tadinya mau mencaci maki, tidak jadi, bahkan ya aku maafkan kau karena tidak kusengaja. Makanya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau marah kita teman-teman, tahangi diri, tak baru maafkan, tidak sengaja kodong itu sama teman satu kamarku. Masa tidur karena kentuki, mungkin dia, iya kan biasa kalau di sini Pak, tidak sengaja teman-teman tak, iya, jangan kibawan. Ya. Jadi ini ayatnya bahwa orang pemaaf itu, saya cuma itu di batakku. iya. Tidak sengaja. Lanjut alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Ini ayat kedua tentang pemaaf itu dicintai Allah. Akhlak paling tinggi ini ayatnya. Khusil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Jadi ini dua ayat ini teman-teman, nasukai orang kalau pemaaf. Kan ada kesalahan Pak, ada kesalahan sengaja, ada tidak sengaja. Kalau ada teman tak buang angin, syukur kodong itu nak buangi penyakitnya. Kalau bagaimana dia kalau tidak keluar, saya juga kentu, alhamdulillah. Saya juga sudah kentu. Ada orang Pak di rumah sakit. Apa jina tunggu dokter? Sudah mi kentu ini? Belum pi dokter. Kalau sudah kentu mi baru bisa keluar di ruangan IC. Kenapa kentunya jadi tunggu? Menandakan dia bisa sembuh panjang umur. Tapi kalau dia tidak kentu, maka dia dibiarkan di ruang IC. Bayangkan. Jadi ini teman-teman mesti kita miliki sifat pemaaf. Karena pemaaf itu adalah lawannya dari pemarah. Ya. Selanjutnya yang ketiga, rajin. Rajin ki berwudu. Saya minta teman-teman di sini, kalau mau ki mudah salat sunnah, saya suka ki berwudu Pak. Batal wudu tabu, sudah ki kencing, sudah ki buang air angin, buang air besar, berwudu ki. Duduk-duduk ki di sini. Waktu duha mi kapengnya ada mi matahari. Salat duha mi ki di sini. Saya kita kasih tahu ki berkahnya di sini pengajian. Dulu di sini Pak ini kotor. Tidak ada tehelnya dulu di sini. Bau kencing. Karena di sini kan tempat turun hujan, dia murah. Tapi berkahnya pengajian, Pak Kapolres bilang, kenapa nak begini tempatnya? Ditehel ki itu. Bisa maki melantai, bisa ki baring-baring. Kenapa? Berkahnya pengajian teman-teman. Jadi saya minta rajin ki berwudu. Makanya heran gitu. Kenapa itu ustaz? Kenapa itu kiai ulama bercahaya mukanya senang ki lihat? Itu dari air wudu, cahaya air wudu. Makanya aku minta ki rajin ki berwudu. Kalau ada wudu Pak, mudah ki berzikir, mudah ki mengaji. Ada Al-Quran, ini baca-baca deh. Karena kenapa? Sudah ada wudu. Itu yang ketiga. Selanjutnya membiasakan diri. Kalau marah ki Pak, membiasakan diri mengalah dan tidak membesar-besarkan masalah. Mengalah ki Pak. Kalau ada yang marah satu, marah kakak, mengalah adik. Kalau marah adik, mengalah kakak. Begitu. Kalau sama-sama panas, apa yang terjadi? Api ketemu api, pasti dia akan menyala. Jadi tidak boleh kita sama-sama ngotot. Karena pasti merugikan diri kita. Harus kita mengalah.
Kenapa ada orang suami istri bahagia semua itu sampai mati dia berumah tangga? Kenapa kira-kira? Karena kalau marah istrinya mengalai suaminya, kalau marah suaminya mengalai istrinya. Kenapa bisa ada orang itu sebentar nikah Pak, gak cukup 1 minggu menikah, cerai? Kenapa? Karena kalau marah suaminya marah tongi dia. Apa yang bilang? Pulang mau kau di rumah mana bapakmu? Lalu pulang tonga itu pena. Marah tongi dia diusir. Tahu suaminya juga marah. Coba diusir kita. Pulang mau kau di bapak. Masa mau kau nusir? Nah baru kau 1 minggu kau sama kau. Biar mapain di luar kamar mah dulu saya pengen tidur. Kan dia tidak marah gitu. Karena natahangi dirinya. Tapi kalau marah Tommy itu yang diusir, iyalah sekolah itu sudah Tommy dapat uang panai 100 juta. Apa? Yang rugi itu buran nia. Apa na rugi? Sudah mas sewa elektron, sudah mi apa? Sudah mi kasih uang panai. Apalagi kalau belum pinambil bagiannya, datang bulan waktu pengantin baru ya. Manrasa rugi bandara kah. Jadi itu kota teman. Jadi jangan mudah marah. Ya, terakhir kalau ada yang marah, kalau ada yang marah apa obatnya Ustaz? Baca doa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau marah Pak, baca a'udzubillahi minasyaiton. Kenapa? Ada kejadian di hadapan Nabi. Nabi berdakwah begini Pak, berdakwah begini. Ada orang di situ di sementara di depannya Nabi bertengkar mungkin masalah di luar, bawa masuk di majelisnya Nabi. Berdebat merah mukanya ini, merah tuh mukanya. Misi tunduk. Nabi lihat mahrat ainahu wastaddat gadabuhu. Apa Nabi? Ini mau kasih tahu itu orang dua itu marah, kalau nak baca ini doa pergi marahnya. Nabi mengatakan kasih tahu itu dua orang itu baca kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang yang di dekatnya Nabi ini pergi kasih tahu itu. Nabi suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mereka dua ini baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seketika pergi marahnya. Karena a'udzu itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena yang mendatangkan marah itu adalah syaitan. Ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, maka syaitan itu pergi. Karena nama Allah kita isi di dalam hati kita. Ini teman-teman resep daripada penyakit marah. Mudah-mudahan Allah buang diri sifat marah berlebihan. Bisa marah Ustaz? Boleh teman-teman. Jangan buang semua marah. Kenapa tidak boleh dibuang semua? Karena marah itu ada gunanya. Kenapa? Kalau ada perbuatan dosa, jangan kau di sini minum. Saya perbuatan dosa itu, saya sudah tahu bahwa minuman itu adalah haram. Marah di situ Pak. Saya ini pernah jadi korbannya, melakukan dosa. Marah di situ boleh, karena kita marah pada tempatnya. Marah dengan melihat orang berbuat kemungkaran boleh Pak. Tapi jangan mengambil parang, jangan mengambil badi, jangan mengambil palu-palu. Kita marah dengan nasihati. Sudah Thomas saya di penjara Dinda, gara-gara itu barang itu, gara-gara itu ballo itu, gara-gara itu minuman keras. Sekarang saya tidak mau diri saya ini yang pernah di penjara tidak mau terulang sama kau dan orang lain. Jangan minum-minum di sini. Apalagi saya ini kepala desa di sini, saya punya tugas. Saya ini kepala lingkungan di sini. Saya ini adalah tokoh masyarakat di sini. Tidak boleh kau ini. Banyak wargaku di sini bisa kau rusak kalau di sini kau minum. Itu marah yang dibenarkan. Karena marahnya untuk mencegah orang berbuat dosa dan kemungkaran. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Umat yang berkah, tetap semangat. Nasihat saya kalau datangi keluarga tak besuki, jangan marah-marahi, jangan mengeluh kasih tahu kalau datangi istri jangan kasih berita jelek. Mama tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, tidak bisa. Jangan. Kalau ada berita jelek dikasihkan istri nah bawa pulang di rumahnya, nah cerita kepada anaknya, nah cerita kepada mertua. Itu kodong yang tadinya 2 yang tahu menjadi 3 menjadi 4. Itu bisa membuat juga dia sakit. Sehingga kita mipikul kini Pak.
Selama sehat jaki bisa jaki bicara, bisa jaki pikul ki, jangan ki kasih ki keluarga tak berita-berita buruk. Bilangnya dia tidak bisa kah tidur, mau kah kurasa bunuh diri. Jangan ki Pak begitu. Kasih takut-takut dan ingat jangan pernah ada niatnya menghabisi diri. Karena ada pernah di sini Pak, pindah. Iya apa? Super pel na minum. Molto. Ada yang dapat kasisan. Kenapa? Gara-gara ditakut-takut satu kamar. Melos sebesar kau hukuman. Ini juga uni hati-hati. Jangan ki kasih takut-takut teman tak yang apalagi penghuni baru. Ada tinggi nanti ponismu kau tinggi. Akhirnya apa yang terjadi tidur semua ki. Ada nalia molto, nak kasih masuk di perutnya. Apa yang terjadi? Mati gara-gara kita kasih takut. Dapat dong itu dosanya. Karena gara-gara kita kasih takut-takut orang. Makanya di sini ya bersaudara ki di sini teman-teman. Senasib sepenanggungan, saling membantu, saling bahu membahu, saling memotivasi. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ikut semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.